Yes, selamat siang Bu Rani. Yes, selamat siang. Suaranya sudah lantang ini. Monggo sudah dimulai biar Yes, kabeh nggih. Selesai karena sudah jam 2 lebih. Nggih. Monggo. Saya buka nggih. Ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saya ucapkan selamat siang kepada seluruh Bapak Ibu peserta. Kita kembali lagi bertemu dan melaksanakan pelatihan pada pertemuan hari ke-4 ini. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, narasumber kita pada pertemuan kali ini adalah Bapak Agung Setiawan dengan jumlah peserta hari ini 15 peserta dan alhamdulillah hadir semua. Baik untuk pemaparan materi kali ini mengenai asesmen sumatif kepada Bapak Agung, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Marani sebagai moderator pada pagi hari ini. Sambil lalu saya ucapkan selamat datang pada semua peserta IAD pada hari ini. Seperti yang disampaikan, jumlah peserta IAD hari ini adalah 15 peserta. Bagaimana Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak, sehat. Alhamdulillah, dari masa pandemi ini kita memang harus menjaga kesehatan. Oke, Bapak Ibu, langsung saja saya sampaikan untuk kegiatan pada hari ini adalah materi yang harus saya sampaikan adalah terkait dengan asesmen sumatif. Kita lihat di screen saya, Bapak Ibu silakan dilihat dulu. Sebelum masuk ke pengertian Bapak Ibu, tentu karena kita Bapak Ibu ini adalah latar belakangnya adalah sebagai pendidik, pernah melakukan asesmen ya Bapak Ibu? Ya pernah Pak, pernah. Iya pernah. Nah, pernah melakukan asesmen semuanya dan di situ kalau secara kita lihat asesmen secara umum memang asesmen ini adalah merupakan sebuah proses di mana kita mengukur kemampuan murid dalam proses pembelajaran. Dan ada asesmen adalah proses untuk mendapatkan info dalam bentuk apapun yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajaran, ikut sekolah maupun kegiatan. Bapak Ibu, terkait dengan asesmen ini sebenarnya ada hal yang mendahului ya seperti yang di materi sebelumnya adalah terkait dengan asesmen formatif. Jadi ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif, di mana di situ di formatif seperti yang pembelajaran sebelumnya adalah sebagai refleksi proses pembelajaran. Itu di saat pembelajaran, sedangkan sumatifnya adalah evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, keterkaitan di situ antara formatif dan asesmen sumatif adalah sebenarnya asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran di sini. Jadi kecenderungannya orang berpikir bahwasanya asesmen sumatif ini adalah lebih penting. Padahal sebenarnya kalau kita melihat formatif di situ adalah hasilnya dilakukan pada saat proses. Jadi tidak hanya kita mengacu pada hasil, tapi proses yang lebih belajar. Bapak Ibu dalam terkait dengan pembelajaran ini nanti kita bisa sharing saja pengalaman terkait dengan asesmen ini. Ya bisa, jangan bisa juga menyampaikan pandangan terkait dengan materi pada hari ini. Lanjut, pada konsep asesmen sumatif. Yang pertama adalah metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Jadi kalau formatif ini adalah di awal biasanya, tapi kalau sumatif ini adalah di akhir. Yang kedua adalah asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi terhadap nilai akhir murid, sehingga diprioritaskan murid itu lebih memprioritaskan asesmen ini. Sebenarnya kalau kita lihat antara formatif dan sumatif ini, di sumatif ini di akhir, di formatif ini adalah di prosesnya. Jadi sebenarnya kita harus melihat bahwasanya asesmen itu tidak hanya
kita melihat hasil akhirnya, tapi yang lebih penting lagi adalah proses bagaimana itu bisa terjadi. Yang ketiga adalah umpan balik dari hasil sumatif ini adalah digunakan untuk mengukur perkembangan murid. Jadi bisa membantu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka pada proyek selanjutnya. Bapak Ibu, ada manfaat asesmen sumatif. Jadi di sini kalau saya melihat kita sudah melakukannya berkali-kali, ya, dan Bapak Ibu juga saya yakin juga sudah melakukannya berkali-kali selama kita sebagai pengajar. Yang pertama adalah mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian. Yang kedua adalah pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir untuk pembelajaran tersebut. Jadi dalam tingkatan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Dan ini memang sebagai acuan. Ya, kadang-kadang kita melihat bahwasanya di akhir itu ada lembar yang harus disampaikan oleh guru kepada orang tua murid, saya istilah dengan raport kompetensi siswa. Ini yang biasanya adalah mengacu pada asesmen sumatif. Untuk peserta didik ada beberapa hal yang bisa dimanfaatkan. Jadi memahami bahwa di akhir guru pembelajaran. Kita akan bisa melihat bahwasanya mana peserta didik sesuai dengan karakteristiknya. Oh, anak ini adalah sudah bisa dilanjutkan. Oh, anak ini yang harus diremedi dan sebagainya. Nah, mereka kita juga bisa melihat sejauh mana sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir ini pembelajaran. Jadi makanya dari akhir sumatif ini kita bisa melihat bahwasanya oh karakteristik anak ini berbeda, oh karakteristik anak ini yang lain juga berbeda. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu kan? Bisa Bapak. Lanjut, kita bisa melihat keterkaitan. Jadi keterkaitan antara konsep asesmen formatif dan sumatif. Jadi kalau kita lihat piramidanya adalah yang paling bawah ini adalah asesmen formatif. Kita harus banyak melakukannya. Dan yang paling merucut ke atas ini adalah asesmen sumatif. Bawahnya adalah akhir. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah antara asesmen formatif dan sumatif ini seharusnya adalah bisa saling berkesinambungan. Sehingga tidak terlalu berani siswa. Seandainya di situ dilakukan bahwasanya asesmen formatif nantinya juga mengerucut pada asesmen sumatif, maka siswa akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dan yang jelas guru memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif. Kita lihat grafik yang paling bawah, yang paling besar. Semakin banyak kita bisa mengetahui prosesnya. Semakin banyak kita melakukan asesmen formatif, kita bisa melihat karakteristik proses proses yang dilakukan peserta didik. Bapak Ibu, di sini pada kita lihat yang paling bawah juga ini pada asesmen formatif punya tujuan dapat membantu mereka peserta didik agar memperoleh nilai yang lebih baik dalam asesmen sumatif berikutnya. Jadi sebenarnya ini untuk mengoptimalkan nantinya di asesmen sumatif itu bisa menjadi lebih baik. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, bentuk asesmen formatif dan sumatif ini kita bisa membagi kelompok ya. Jadi membagi kelompok ada beberapa contoh bentuk asesmen tidak tertulis dan contoh bentuk asesmen yang tertulis. Bapak Ibu silakan bagi kelompok 2 atau 3 orang ya, yang di situ sehingga nanti dari kelompok ini silakan untuk berdiskusi. Jadi silakan untuk berdiskusi bentuk-bentuk apa sajakah asesmen yang tidak tertulis. Jadi sebenarnya asesmen formatif dan sumatif ini sebenarnya adalah kalau kita lihat bentuknya sebenarnya adalah sama. Tinggal kita memilih saja ya. Mau yang bentuk misalkan di situ yang tidak tertulis. Yang sering kita lakukan adalah misalkan diskusi kelas. Saat ini mari kita berdiskusi
Monggo, mungkin ada yang perlu menyampaikan ya terkait dengan bentuk asesmen yang tidak tertulis. Monggo, mungkin ada yang mewakili. Ya, saya Pak Agung. Monggo Pak Anton. Terkait dengan asesmen ini Pak, kan ini ada tadi asesmen formatif sama sumatif. Kalau asesmen sumatif itu kan dilakukan di akhir pembelajaran ya, seperti yang disampaikan tadi. Betul. Nah ini Pak Agung selaku kurikulum yang menjadwal untuk kami, atau itu terserah kami Pak, waktu pelaksanaannya Pak? Jadi ini, jadi semua terkait dengan asesmen itu semua yang terkait dengan kurikulum, ya, semua terkait dengan pengajaran yang ada di sekolah, kita sudah mengacu. Kita ada acuan dari kalender pendidikan. Jadi yang menyusun itu adalah kapan dilakukan asesmen sumatifnya kapan, formatifnya tentang waktunya kapan, semua adalah disusun oleh kurikulum. Jadi kurikulum ini adalah mempunyai kewenangan yang signifikan terkait dengan pengajaran yang ada di sekolah. Jadi awal kali itu disampaikan di rapat umum bahwasanya kurikulum menyampaikan semua kegiatan, termasuk ini. Jadi kegiatannya ada di kurikulum terutama juga disampaikan. Nah, kegiatan sesuai dengan kalender akademiknya harus disampaikan. Seperti itu. Mungkin ada yang nambahin. Kita sharing saja. Bu Maharani mungkin ada yang perlu ditanyakan mungkin juga. Bentuk asesmen formatif dan sumatif Bu Maharani ini kan hampir sama kan sebenarnya. Sebenarnya memang hampir sama Pak Agung. Bentuk asesmen sumatif ini biasanya kami itu menggunakan pilihan ganda dan sudah menggunakan teknologi juga. Biasanya kami menggunakan Moodle, jadi untuk mempermudah anak-anak dalam mengakses. Karena pembelajaran sekarang itu masa pandemi, jadi harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi mau tidak mau kami melakukan asesmen sumatif ini menggunakan Moodle. Jadi bisa diakses di masing-masing rumah gitu. Terima kasih. Jadi ini ada dari Bu Maharani untuk terkait dengan asesmen sumatif ini menggunakan tes tertulis, kuis atau pilihan ganda, karena ini adalah saatnya pandemi, jadi berbasis online, jadi menggunakan aplikasi Moodle. Mungkin yang lain boleh, enggak, yang lain. Saya lagi Pak Agung. Pak Anton ya, Pak Anton. Untuk bentuk asesmennya Pak Agung. Jadi di sini kan sudah ada bentuknya ya, sudah ada contoh-contohnya misalkan poster, tes tertulis, jurnal isi sama refleksi. Nah ini kan kita kan SMK nih. Jadi misal bentuk asesmennya itu kita bentuknya adalah project work Pak Agung. Itu kan kalau project work kan berarti anak-anak menghasilkan produk. Apa itu sudah saya anggap cukup sebagai asesmen dengan melihat hasil produknya siswa, atau saya masih harus menyusun format bentuk asesmen seperti contoh di sini Pak, misalkan dalam bentuk tes tertulis, isi, refleksi atau jurnal. Mungkin sebelum saya jawab, mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Bu Maharani ada tanggapan mungkin terkait dengan asesmen yang ditanyakan oleh Pak Anton. Ya. Jadi SMK ini kan tidak lepas dari proyek Bu. Jadi kalau misalkan kita mengacu pada proyek saja, kira-kira diperbolehkan enggak? Apakah itu saja ataukah harus sesuai dengan bentuk asesmen sumatif atau formatif yang kita sampaikan ini. Monggo Bu Maharani. Untuk bisa saya rasa menggunakan berbasis proyek, apalagi kita di lingkungan SMK nggih. Nah, seperti itu Bapak. Saya nambahi, jadi gini. Jadi terkait dengan SMK, memang kita tidak bisa lepas dari ciri-ciri khas SMK.
termasuk dalam bentuk asesmen yang harus kita lakukan, karena SMK itu adalah berbasis proyek biasanya, ya di situ sebenarnya sudah mewakili Bapak Ibu. Nah, jadi sudah mewakili di proyek itu ada beberapa unsur yang kita bisa nilai, ada di kesiapannya, ada di prosesnya, bagaimana K3 itu dilakukan, kapan waktu bisa diselesaikan, hasilnya seperti apa. Dan itu juga diakomodir oleh pemerintah di saat kita kemarin posisi pandemi, bahwasanya untuk nilai itu bisa diambilkan dari project work dari siswa-siswa kita. Jadi pemerintah juga mengakomodir bahwasanya tidak harus melakukan tes online, tidak harus bertemu, tetapi dari salah satu project work yang dilakukan oleh siswa itu sudah mewakili karena kondisi seperti itu. Saya pikir demikian. Mungkin Pak Anton bisa, mungkin ada yang perlu di-share lagi, monggo disaringkan. Ya, kita tunggu aja jadwalnya dari Pak Agung ya Pak untuk kegiatan sebagai guru menyiapkan kita laksanakan. Juga mungkin ada format khusus dari Pak Agung selaku wakakurikulum di sekolah kita itu terkait dengan asesmen yang akan harus kita lakukan terhadap peserta didik kita. Apakah menggunakan format, adakah format baru dari kurikulum SMK ini atau kita masih tetap kita tunggu dari Pak Agung? Oke, baik. Bapak Ibu, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Anton, memang betul nanti kegiatan YLT ini kita akan berikan form-form yang di situ menjadi kesepakatan yang harus kita lakukan. Dan ingat, setiap ada perubahan form kita harus sudah lakukan. Artinya kita saringkan kepada teman-teman, kita sosialisasikan terkait dengan form dan bagaimana cara pengisiannya. Jadi setelah asesmen ini, tindak lanjutnya adalah kita akan melakukan bagaimana form-form yang harus kita buat, ya. Terus bentuk asesmen yang harus kita lakukan. Ya. Itu tugas kami di tim kurikulum. Oke, terakhir sebelum kami tutup, bahwasanya perlu juga kami sampaikan dari kegiatan hari ini ada beberapa hal yang bisa kita rangkum. Ya. Yang pertama adalah di asesmen sumatif ini dilakukan di akhir untuk mengukur karakter siswa. Nanti juga ada outputnya adalah nilai dari siswa tersebut yang kita bisa gunakan sebagai acuan pengembangan pembelajaran berikutnya. Mungkin ada yang nambahi, monggo. Bu Marani mungkin ada, kita tutup. Ya, sampun Bapak. Cukup nggih? Nggih, terima kasih banyak atas waktunya, kita bisa berbagi ilmu secara bersama, saling sharing. Untuk kegiatan YTA kali ini, insya Allah dapat kita ambil makna yang cukup bagus untuk pembelajaran kita ke depan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan ke Bu Marani sebagai moderator. Ya, baik. Alhamdulillah pelatihan kita pada hari ini telah usai. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita sebagai pendidik harus mengubah paradigma belajar, menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Nah, seperti itu. Nah, kemudian semoga ilmu yang kita dapat pada pertemuan kali ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Agung, ya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, Pak Anton, monggo. Oke, siap. Kita masih banyak ya pekerjaannya. Pekerjaannya masih banyak. Sisa 2 menit. Oh, sisa 2 menit. Ngepres pas. Masih 2 menit lagi ya berarti ya? Oke. Tapi kalau dihitung dari yang pembukaan pertama tadi kayaknya pas sudah. Oke. Matur nuwun Pak Agung, Pak Anton. Oke. Saya terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Anton sudah difasilitasi. Pak Agung, hostnya dikembalikan ke saya Pak, biar saya bisa ambil rekamannya. Oh, saya. Mau ngambil Oh, Mbak Firda, ngambil bangku ijazah di Ibu. Oke, sip. Oke, siap. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, nanti saya. Nanti di-share Pak Anton, ya. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak. Oke. Izin live. Izin live saya. Oke, matur nuwun sangat. Oke, siap.